Halo teman-teman semua, selamat tahun baru 2026. Hari ini 3 Januari 2026. Kemarin tanggal 2, IHSG langsung buka menguat signifikan sekitar 1,17% ya. Naiknya ke level 8.748. Jadi bisa kita lihat di chart IHSG ini yang harian. Ini posisinya hampir sama seperti all time high yang terjadi dulu di 11 Desember 2025 ya. Nah, jadi hampir saja menyentuh lagi tinggi sepanjang masa. Nah, jadi ini sinyal positif banget buat tahun ini. Tahun baru, peluang baru. Kali ini kita mulai seri spesial Hunting Saham Multibagger 2026. Apa sih multibagger? Dan kenapa hampir selalu dari small mid cap plus outlook IHSG yang super optimis. Video ini adalah bagian pertama yang akan mengupas dasar-dasarnya. Video selanjutnya kita akan deep dive satu persatu emiten pilihan. Apa itu saham multibagger? Jadi definisi sederhananya adalah multibagger adalah saham yang naik berkali-kali lipat dari harga beli awal. Misalnya naik 5 kali atau jadi 500%, naik 10 kali atau jadi 1000% dalam waktu 1 tahun ya, atau 2 tahun ya. Jadi istilah ini dari Peter Lynch ya, investor legendaris dan sering dipakai oleh Warren Buffett ya. Contoh nyata di negara kita, multibagger sering bikin investor retail kaya mendadak. Jadi tahun 2025 kemarin top gainer didominasi small mid cap ya. Seperti UNG naiknya sampai 12.000%. CBRE naik 5.000% lebih. PEC naik 700% lebih ya. WiFi 400% lebih. Bayangin modal 10 juta jadi miliaran. Tapi ingat ada high reward berarti high risk ya. Banyak yang volatil atau bahkan tersuspensi. Terus kenapa multibagger hampir selalu dari small dan mid cap ya? Alasan utama base kecil, artinya market cap yang small dan mid cap ini biasanya di bawah 50 triliun ya. Punya ruang tumbuh tuh yang besar ya. Kalau misalnya revenue-nya naik 50 sampai 100%, mudah bikin harga saham meledak. Nah, kemudian juga karena dia small dan mid cap itu sebenarnya kadang-kadang banyak yang under value. Jadi dan kurang diperhatikan. Kalau analis institusi itu kan fokus di big cap. Jadi small mid cap sering boleh dibilang ya hidden gem sebenarnya. Kemudian multibagger juga harus ada katalis kuat ya. Ekspansi proyek, backing konglomerat, artinya ada kepentingan konglomerat juga ya, seperti tahun 2025, atau sektor booming ya, bisa bikin re-rating, evaluasinya jadi ekstrim. Nah, bandingkan dengan large cap atau big cap seperti BBCA atau TLKM, Telkom, dia itu stabil. Emang bisa naik sih bagger 2 sampai 3 kali, cuma butuh waktu 10 tahun ya. Sulit bisa 10 kali itu misalnya dalam 1 tahun. Karena market cap-nya sudah mungkin udah lebih dari 50 triliun, jadi akan butuh dana yang masif lagi ya. Bukti tahun 2025, tahun lalu IHSG moderat ya, tapi small mid cap dominasi top gainer sampai ribuan persen, sementara large cap malah banyak tekan indeks. Nah, ini seperti tabel seperti ini ya. Large cap returnnya nggak segede yang small mid cap. Nah, nanti kita akan screening ya, pakai kriteria-kriteria tertentu untuk menemukan calon ideal untuk multibagger tahun 2026. Nah, kemudian bagaimana dengan
outlook IHSG tahun atau katalis apa kira-kira tahun 2026 ya. Hari pertama 2026 aja kemarin langsung naik ke 1,17% atau ke 8.748. Ini optimisme tinggi ya. Jadi proyeksi analis seperti JP Morgan ya, base case-nya itu 9.100, 9.200. Kalau bull case akan tembus 10.000 ya. Mirai aset bahkan lebih agresif, targetnya bisa tahun 2026 ini sampai 10.500 ya. Bahkan Bapak Menteri Keuangan kita Pak Purbaya bilangin bahwa tahun 2026 itu bisa tembus 10.000 ya. Jadi proyeksi analis itu demikian. Jadi nggak sembarangan analis membuat statement seperti itu, tentu dengan kajian-kajian yang matang ya. Nah, katalis apa itu dan katalis utamanya itu apa gitu ya. Pertama ada rate cut BI dan juga global. Jadi penurunan suku bunga, likuiditas jadi longgar ya. Kemudian kalau di dalam negeri ada peran Danantara, ada investasi strategis ya, dihilirisasi, energi hijau, infrastruktur. Jadi penggerak inflow domestik. Kemudian ada hilirisasi mineral, nikel, emas, alumina, dan proyek grounding Januari 2026. Nah, kemudian di rebound konsumsi domestik juga dan stabilitas politik pasca transisi. Kemudian perlu juga kita melihat sektor yang force growth atau dipaksa tumbuh ya. Cari sektor yang harus tumbuh. Jadi bukan ingin tumbuh gitu, harus tumbuh. Jadi contoh sektor yang tanda kutip dipaksa itu ya seperti emas, logam strategis ya, karena geopolitik dan juga de-dolarisasi. Kemudian sektor mobil listrik, EV dan baterai ya, itu kan memang udah regulasi global mengarah ke sana semua. Kemudian tren seperti artificial intelligence atau AI juga masih terus berlangsung trennya. Jadi kebutuhan akan broadband, data, dan AI infrastruktur tuh masih perlu. Dan pangan, pakan, protein juga pasti ya. Karena selaras dengan MBG-nya dari Pak Prabowo. Ya. Jadi hindari sektor yang sudah mature atau matang tanpa katalis seperti rokok, bank besar ya, consumer defensif. Kemudian balance sheet tidak sekarat ya. Jadi kita harus cari bukan yang harus super sehat ya, tapi tidak sekarat ya, minimal tidak gagal bayar, tidak hidup dengan right issue yang terus-menerus ya. Kemudian utangnya juga nggak terlalu banyak. Kemudian juga perlu katalis seperti adanya keharusan membeli ya. Ya artinya pembeli dipaksa masuk gitu kan, atau force buyer gitu kan. Force buyer terjadi misalnya saham-saham itu sama yang punyanya sama konglomeratnya ingin mengejar masuk ke indeks MSCI atau ETF. Jadi akan ada rebalancing index ya. Kemudian mau masuk ke suffering fund kalau BUMN ya, ada strategi partner dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga perlu kita lihat manajemen ya yang punya peran di perusahaan tersebut atau di emiten tersebut. Kemudian direksi atau pemilik masih pegang saham atau enggak gitu kan. Tidak cuma janji tapi eksekusinya bagaimana. Kemudian kita mau lihat capek dan proyek yang masuk akal. Nah, jadi kesimpulannya multi-bagger 2026 potensi besar dari small mid cap ya di sektor yang dipaksa tumbuh dengan outlook IHSG sampai 10.500. Jadi tahun ini bisa jadi tahun cuan jangka panjang ini. Bisa siap-siap meledak nih kan. Jadi untuk video-video selanjutnya kita akan deep dive emiten pilihan-pilihan saya ya. Yang terkait dengan outlook tadi ya. Kemudian ini
edukasi semata, bukan rekomendasi untuk beli atau jual ya. Tetap Anda lakukan, teman-teman lakukan, risetnya sendiri ya. Investasi ada risiko, jadi, eee, sebelum saya pada kesempatan ini coba, komen ya, menurut menurut teman-teman semuanya, saham small mid cap favorit kalian yang untuk tahun 2026. Eee, Demikian dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.